Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ulik wal khatim lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil azizil karim, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa qala aidan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahafidun. Al-ayah. Amma ba'du. Pada kesempatan yang berbahagia ini kami akan sedikit mengulas tentang nuzulul Quran. Seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa perayaan nuzulul Quran dilaksanakan setiap tanggal 17 Ramadan. Kemudian timbul pertanyaan, kenapa perayaan nuzulul Quran dirayakan setiap tanggal 17 Ramadan, sedangkan di dalam Al-Quran banyak yang menjelaskan Al-Quran itu diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Sedangkan di dalam kitab fikih, malam Lailatul Qadar itu terjadi pada Ashrul Awakhir, terjadi pada 10 terakhir, terutama pada malam-malam ganjil. Untuk menjawab pertanyaan yang tadi, di dalam kitab Bulwatut Tullab dijelaskan ketika Allah Ta'ala menjelaskan turunnya Al-Quran, Allah Ta'ala menggunakan dua kata yang berbeda. Pertama, Allah Ta'ala menggunakan kata anzalah fil madhi ikut wazan af'alah, melalui firman Allah di dalam Al-Quran, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kemudian yang kedua, Allah Ta'ala menggunakan kata nazzalah ikut wazan fa'alah. Kita bisa lihat di dalam firman-Nya, inna nazzalna dzikra wa inna lahafidun. Di dalam ayat yang tadi, pertama menggunakan wazan af'alah, memiliki arti Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran untuk yang pertama kalinya daf'atan wahidatan. Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran dari Lauhul Mahfuz, diturunkan oleh Allah ke Sama'id Dunya atau yang dikenal dengan Baitul Izzah, yaitu bertepatan pada malam Lailatul Qadar. Ulama ada yang mengatakan malam itu terjadi pada tanggal 23 Ramadan, atau ulama ada yang mengatakan malam itu terjadi pada malam tanggal 24 Ramadan. Sehingga dari ayat yang tadi, inna anzalnahu fi lailatul qadar, memiliki arti Al-Quran diturunkan untuk yang pertama kalinya daf'atan wahidatan dari Lauhul Mahfuz, diturunkan ke Sama'id Dunya atau yang dikenal dengan Baitul Izzah. Yang kedua, yang menggunakan kata nazzalah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun, menggunakan redaksi nazzalah yang memiliki sebuah pemahaman Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran untuk yang kedua kalinya, yaitu diturunkan melalui malaikat Jibril
diturunkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ulama ada yang mengatakan itu terjadi pada tanggal 17 Ramadan. Bisa dilihat di dalam kitab tarikh atau di dalam kitab sejarah seperti Khulasah Nurul Yakin. Di sana dijelaskan Bad'ul Wahyi tentang kisah peristiwa pertama Nabi menerima wahyu, yaitu terjadi pada tanggal 17 Ramadan. Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril, diturunkan pada tanggal 17 Ramadan, yaitu dimulai dari surah Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 5 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, sampai ayat kelima. Meskipun kalau kita mengkaji ulumul Quran seperti di dalam kitab Mabahis fi Ulumil Quran atau di dalam kitab Zubdatul Itqan fi Ulumil Quran atau kitab yang menjelaskan tentang ulumul Quran, ulama berbeda pendapat tentang surah yang pertama kali diturunkan oleh Allah. Ada yang mengatakan yaitu surah Al-Alaq ayat pertama sampai ayat kelima. Ulama ada yang mengatakan surah yang pertama kali turun yaitu surah Al-Mudaththir, atau ulama ada yang mengatakan surah yang pertama kali turun yaitu surah Al-Fatihah, dan terakhir ulama ada yang mengatakan bahwasanya surah yang pertama kali diturunkan oleh Allah yaitu surah Basmalah, sehingga surah Basmalah ini yang kemudian dibaca di setiap awal surah Al-Quran. Dari penjelasan yang tadi, sehingga kita bisa mengetahui kenapa malam perayaan Nuzulul Quran itu dilaksanakan pada tanggal 17 Ramadan, yaitu karena pada tanggal 17 Ramadan Allah SWT menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Sehingga dari apa yang sudah dijelaskan ada kaitannya antara turunnya Al-Quran dengan malam Lailatul Qadar. Kemudian ada yang bertanya, kenapa Al-Quran itu diturunkan 2 kali? Padahal kitab-kitab yang lain, seperti halnya kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, itu diturunkan 1 kali. Hanya daf'atan wahidatan, 1 kali sekaligus diturunkan oleh Allah. Namun untuk Al-Quran, Allah Ta'ala menurunkan 2 kali proses. Pertama, diturunkan secara menyeluruh, daf'atan wahidatan. Kemudian yang kedua, Al-Quran diturunkan secara bertahap, atau istilahnya tadrij, secara bertahap. Ulama mengatakan, bisa dilihat di dalam kitab Mabahis fi Ulumil Quran, di sana dijelaskan alasan Al-Quran itu diturunkan 2 kali karena betapa agungnya Al-Quran, betapa mulianya Al-Quran, dan juga betapa agungnya Nabi yang menerima mukjizat berupa Al-Quran, yaitu Nabi Muhammad SAW. Untuk kaitan antara malam Lailatul Qadar dengan Nuzulul Quran, ulama ada yang mengatakan bahwa malam Nuzulul Quran itu sama, sekalipun tidak sama mulianya dengan malam Lailatul Qadar, akan tetapi malam Nuzulul Quran memiliki keistimewaan daripada malam-malam yang lain.
Sehingga ulama menganjurkan kepada kita semua pada malam nuzulul Quran, yaitu pada malam tanggal 17 bulan Ramadan, untuk melaksanakan beberapa amalan, diantaranya memperbanyak membaca Al-Quran, tadarus, menelaah kandungan-kandungan Al-Quran. Kemudian juga ulama menganjurkan pada malam nuzulul Quran kita memperbanyak sholat malam, memperbanyak zikir kepada Allah, dan terakhir kita dianjurkan untuk memperbanyak berdoa kepada Allah. Hadirin rahimakumullah. Tadi dijelaskan bahwasanya Al-Quran untuk yang kedua kalinya diturunkan secara bertahap, yaitu selama 20 tahun. Ada ulama yang mengatakan Al-Quran itu diturunkan secara bertahap selama 20 tahun. Ada yang mengatakan selama 21 tahun. Ada yang mengatakan selama 23 tahun. Ada beberapa hikmah kenapa Al-Quran itu diturunkan secara bertahap, yang disebutkan di dalam kitab-kitab ulumul Quran seperti kitab Mabahis fi Ulumil Quran atau kitab Mawaridul Bayan atau kitab-kitab yang lain. Hikmah diturunkan Al-Quran secara bertahap, diantaranya pertama, untuk agar mudah dihafal, sehingga pada masa awal, pada saat Al-Quran itu diturunkan kepada Rasulullah, banyak sahabat-sahabat yang hafal Al-Quran. Karena mudahnya untuk menghafal Al-Quran, dibalik hikmah diturunkannya Al-Quran secara bertahap. Kemudian hikmah yang lain seperti halnya ijaz, untuk melemahkan argumentasi-argumentasi ketika dibantah oleh orang-orang kafir, oleh orang-orang Quraisy pada saat Nabi berdakwah. Seperti contoh ketika Nabi ditanya tentang yas'alunaka anir ruh. Nabi ditanya tentang ruh, Nabi awalnya tidak bisa menjawab, namun kemudian turun Al-Quran yang menjelaskan tentang ruh. Atau peristiwa-peristiwa yang lain yang kemudian menjadi argumentasi, yang menjadi dalil yang melemahkan lawan dari orang-orang Quraisy atau orang kafir. Atau hikmah yang lainnya juga disebutkan, di antara hikmah diturunkannya Al-Quran secara bertahap, kita itu memperoleh syariat secara bertahap. Seperti contoh diharamkannya homer. Pada saat awal-awal Islam, homer itu merupakan minuman yang sangat digemari oleh orang-orang Arab, sehingga ketika Nabi berdakwah menerima wahyu secara bertahap, diharamkannya homer juga dilakukan secara bertahap. Tidak langsung homer itu haram, karena ketika misalkan Nabi itu berdakwah langsung homer itu haram, kemungkinan dakwah Nabi tidak akan diterima oleh orang-orang Arab pada masa itu. Akan tetapi Al-Quran turun dengan cara bertahap, mulai dari pengenalan apa saja yang memabukkan, kemudian kita tidak boleh melaksanakan sholat pada saat kita sedang mabuk. Kemudian turun ayat berikutnya yang mengharamkan homer atau mengharamkan minuman-minuman lainnya yang memabukkan. Sebenarnya masih banyak hikmah
di balik diturunkannya Al-Quran secara bertahap, selain hikmah-hikmah yang sudah disebutkan tadi, ini membuktikan betapa luar biasanya kalamullah Al-Quran yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Bahkan di dalam kitab Al-Quran itu disebut sebagai mu'jizatul udmah, sebagai mukjizat terbesar selain mukjizat yang lain yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Untuk kesempatan kali ini kami juga ingin menghimbau kepada teman-teman sekalian untuk momentum malam nuzulul Quran untuk dijadikan sebuah momentum kita semakin mencintai Al-Quran, kita suka mengkaji, membaca Al-Quran. Apalagi ada sebuah hadis yang menjelaskan bahwasannya setiap bulan Ramadan malaikat Jibril itu turun. Malaikat Jibril turun ke bumi untuk melakukan tadarus kepada Rasulullah. Ulama mengatakan arti dari tadarus itu bukan hanya sekedar membaca Al-Qur'annya saja. Karena kalau diartikan membaca secara bergantian, Nabi bisa saja membaca tanpa kehadiran malaikat Jibril. Akan tapi ini menjadi momentum yang sangat istimewa. Nabi turun ke bumi untuk tadarus. Bukan hanya membaca, akan tapi mengkaji makna-makna Al-Quran, baik dari segi lafadz, mengkaji ulumul Quran, seperti halnya asbabun nuzul, tafsirnya, mentadabburi makna-makna Al-Quran. Karena ini yang kemudian disalahpahami banyak masyarakat memiliki sebuah mindset pemahaman bulan Ramadan memperbanyak tadarus hanya sekedar membaca Al-Quran secara bergantian. Tapi tidak mentadabburi maknanya, tidak mengkaji tafsirnya, tidak mengkaji perlafadznya. Padahal tadarus itu diambil dari kata darosah yang memiliki arti belajar atau mempelajari Al-Quran. Hadirin rahimakumullah. Dari beberapa hal yang sudah kami sampaikan sudah jelas. Pertama, tentang sejarah perayaan malam nuzulul Quran, kemudian sejarah diturunkannya Al-Quran, kemudian apa saja yang harus kita lakukan pada malam nuzulul Quran. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kekurangan, apabila ada kesalahan, kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Kami hanya menyampaikan apa yang ada di dalam kitab. Untuk lebih lengkapnya, saya rekomendasikan untuk membaca kitab-kitab ulumul Quran, seperti halnya kitab Mabahis fi Ulumul Quran, atau kitab Mawaridul Bayan. Ini karya dari Syekh Afifuddin, ulama Indonesia masih hidup saat ini. Ini lengkap menjelaskan tentang ulumul Quran. Mungkin hanya ini, kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.